Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Mari kita dengar-dengar firman Tuhan pada pagi hari ini di Sabtu Sunyi ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami boleh Tuhan merayakan hari kematian Tuhan di kayu salib menebus dosa kami. Kami boleh merasakan kembali begitu besar kasih-Mu, begitu besar pengorbanan-Mu. Dan Engkau bertahan hingga mati di kayu salib hanya demi kami, ciptaan-Mu yang paling Engkau kasihi. Untuk itu Tuhan, Engkau bangunkan kami pada hari ini juga. Untuk kami boleh juga merenungkan tentang arti Sabtu Sunyi. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi. Nats firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada kirim hingga jutaan email secara cepat hanya dalam orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia yang dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci biasanya adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Paskah atau kebangkitan Yesus. Sabtu Sunyi adalah waktu di mana Yesus turun ke tempat penantian, ke dunia orang mati untuk mengabarkan Injil. Jadi Bapak Ibu, pada waktu Sabtu Sunyi itu Roh Allah tidak diam gitu. Walaupun badan jasmani mati, tetapi Roh Allah terus bekerja. Ya. Dan pada 1 Petrus 4 ayat 6 dia bekerja untuk memberitakan kabar baik itu juga kepada orang-orang mati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal ini harusnya diingat bahwa oleh murid-muridnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin pada saat itu murid-muridnya sangat ketakutan karena gurunya, karena Tuhannya sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Bahkan di Yohanes 20 ayat 19 dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dengan kedengkiannya berhasil membawa Yesus sampai ke kayu salib dan mati, itu membuat mereka sangat ketakutan. Sehingga mereka lupa akan perkataan Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 17 ayat 22-23, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Dan Yesus juga mengatakan perumpamaan, rubuhkanlah bait Allah, maka dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu mengibaratkan bahwa tubuhnya yang hancur, yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan banyak cerita lagi di Yesaya, di Kejadian, dan sebagainya. Sebenarnya hal itu sudah sangat menjelaskan kepada murid-muridnya siapa Yesus, dan mereka tidak perlu takut dan sedih. Tetapi karena mereka fokus pada kematian fisik Yesus, sehingga mereka menjadi sedih dan takut berkepanjangan. Itulah manusia. Untuk itu kita belajar menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. 1 Petrus 3 ayat 18-20. Jadi di sini sangat jelas bahwa roh Allah tidak mati, roh Allah tetap bekerja. Dan roh Allah memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu zaman Nuh tidak taat kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18-20. Biarlah pada masa penantian atau pada masa Sabtu Sunyi ini, kita boleh merefleksikan diri kita lagi. Kita boleh mengingat kembali akan perjalanan Tuhan hingga mati di kayu salib demi dosa kita, demi menghancurkan kutuk yang ada dalam diri kita sehingga kita dipersatukan dengan Allah. Biarlah dalam Sabtu Sunyi ini, dengan keadaan sunyi, kita boleh menangkap pesan Allah itu lebih jelas lagi. Boleh menangkap pesan Allah itu lebih clear lagi dalam hati kita, sehingga itu tertanam dalam hati kita. Selamat Sabtu Sunyi, Sabatum Sanctum, Sabtu Suci. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.